Shalom. Sebelum kita memulai renungan kita pada malam hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu. Hidup ini adalah kesempatan. Tiga ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita satukan hati kita berdua. Buat yang akan senang, renungan kita pada malam hari ini tertulis dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan untuk kita. Ayat pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Surat Ibrani ini adalah surat tentang nasihat yang ditujukan kepada orang Ibrani berlatar belakang Yahudi. Yang pada saat itu mereka mengalami penindasan dan pemenjaraan karena imannya. Dan tidak sedikit di antara mereka yang meninggalkan imannya karena hal ini. Melalui surat Ibrani ini, penulis ingin menyampaikan kepada pembaca untuk selalu berpegang teguh dan berpengharapan kepada Allah. Sebelum surat Ibrani ini berakhir, penulis menyampaikan beberapa nasihat-nasihat praktis tentang bagaimana cara hidup berpegang teguh dan berpengharapan kepada Allah. Nasihat-nasihat praktis yang ada pada nats ini merupakan nasihat-nasihat praktis tambahan dari surat Ibrani, terutama pada pasal 5, pasal 6, dan pasal 10. Tekanan dari luar dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang membenci kekristenan kepada orang Ibrani tidak boleh menjadi membuat hanya peduli kepada diri sendiri. Justru hal itu membuat untuk saling mengasihi dan saling menguatkan dalam kasih persaudaraan. Dalam nats ini kita bisa menerima beberapa nasihat praktis. Pertama, memelihara kasih persaudaraan. Yang kedua, memberikan tumpangan kepada orang-orang. Dan yang ketiga, memberikan perhatian khusus kepada orang-orang hukuman dan kepada orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kasih persaudaraan ini dalam bahasa aslinya adalah gabungan kata dari phileo yang artinya kasih yang tulus tidak menuntut balasan, dan delphio yang artinya ikatan persaudaraan yang kuat. Jadi jika digabungkan menjadi Philadelphia yang artinya menggambarkan kasih persaudaraan. Dan ini adalah pesan yang wajib untuk dilakukan oleh semua orang-orang percaya dan semua gereja-gereja di seluruh dunia. Persaudaraan itu mula-mula mengacu pada hubungan antara orang Ibrani dan Tuhan. Sebutan saudara ini dengan kasih Kristus. Sebutan saudara ini menjadi orang yang terikat dalam kasih Kristus. Mereka itu
menjadi saudara. Bisa kita lihat pada zaman sekarang banyak orang-orang di sekitar, banyak di antara kita yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita ataupun keadaan di sekitar kita. Terutama pengaruh teknologi yang semakin berkembang. Banyak di antara kita yang hanya senang bermain handphone, bermain gadget, bermain laptop, dan berkomunikasi di media sosial tanpa berkomunikasi secara langsung dengan saudara-saudara kita. Hal itu membuat ikatan tali kasih persaudaraan itu menjadi menurun. Tetapi khotbah ini kita diingatkan untuk terus membangun tali kasih persaudaraan kepada semua orang. Kita dibimbing untuk membangun tali kasih persaudaraan tanpa memandang kita berasal dari suku mana, budaya mana, dan agama apa. Jadi marilah kita membangun tali kasih persaudaraan itu tanpa memandang muka, tanpa memandang suku, tanpa memandang budaya, dan tanpa memandang agama. Dalam ayat 2 dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang-orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu mereka. Dan seperti ini adalah memang yang membutuhkan atau memerlukan tumpangan. Untuk itu kita diingatkan di sini untuk memberikan tumpangan kepada orang-orang. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada zaman surat ini ditulis, banyak orang Ibrani sedang terjepit, kondisi mereka tidak aman dan mereka dikejar-kejar. Untuk itulah surat Ibrani ini mengingatkan kita agar kita sebagai orang Kristen tidak lupa untuk memberikan tumpangan kepada orang-orang. Mungkin di lingkungan sekitar kita banyak saudara-saudara kita yang keadaannya sedang terjepit, yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan dukungan kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Butuh kesediaan kita untuk menjadi tumpangan atau untuk menjadi tempat curhat bagi mereka. Mereka sangat membutuhkan waktu kita untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Mungkin hal itu bisa menjadi bantuan yang besar atau bantuan yang kecil bagi saudara-saudara kita itu. Tapi itu bisa menjadi mengurangi beban mereka, bisa menjadi angin segar bagi mereka karena kesediaan kita memberi tumpangan. Begitu pentingnya kita untuk memelihara kasih persaudaraan itu. Dengan kerelaan kita memberi tumpangan kepada mereka yang sedang terjepit itu merupakan sebuah jamuan kepada malaikat-malaikat, yang artinya kita sudah menolong anak-anak Tuhan. Yang kita bantu adalah anak-anak Tuhan, siapapun mereka, apapun masalah mereka, apapun kesalahan dan kekurangan mereka, kita sudah menolong anak-anak Tuhan atau menolong Tuhan. Di dalam surat Ibrani ini banyak orang-orang yang menerima hukuman-hukuman yang kejam dan diperlakukan sewenang-wenang oleh orang yang sehingga bisa kita baca pada ayat 3 dikatakan, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia. Mengapa kita dikatakan untuk mengingat orang-orang hukuman, orang-orang yang melakukan sewenang-wenang? Karena pada saat surat ini disampaikan kepada orang Ibrani, mereka banyak yang mengalami itu, mereka diperlakukan sewenang-wenang, mereka diberikan hukuman-hukuman yang kejam. Dan cara terbaik kita untuk mengingat mereka adalah dengan kita berdoa. Kita serahkan semua keadaan mereka kepada Tuhan. Tapi kita juga ikut memperjuangkan mereka dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan doa yang bertalu-talu kepada Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Diingatkan di sini kepada kita supaya kita jangan pernah menutup mata kita untuk menolong saudara-saudara kita. Dengan kita melakukan kasih persaudaraan yang kuat kepada saudara kita, itu bisa membuat kita hidup rukun dengan sesama kita, dengan orang di sekitar kita.
Jangan pernah menindas orang yang lemah, tapi kita juga harus menjadi penolong bagi mereka. Jangan pernah merasa senang di atas penderitaan orang, tetapi harus menolong mereka dengan sungguh-sungguh. Karena kita harus mengingat juga bahwa kasih itu berasal dari Allah. Mari kita lakukan kasih itu dengan secara nyata, bukan hanya di bibir dan bukan kepura-puraan. Kita harus tetap mengingat bahwa kasih itu berasal dari Allah dan kita juga sudah menerima kasih itu dari Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena atas penyertaan dan kasih-Mu kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Karena Engkau mengatakan Bapak, kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, sebentar lagi kami, saudara-saudara kami melakukan latihan datang. Berkatlah mereka ya Pak, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Bapak, kami serahkan dalam tangan penasihat-Mu, ampunkan kesalahan dan dosa-dosa kami ya Pak. Terima kasih ya Pak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom.